Solusi Pi QYC menyediakan cara baru dan scalable untuk QYC. Sementara bagian otomatisasi mesin dari sistem menangani tugas-tugas seperti pemrosesan gambar dan deteksi ide palsu. Individu verifikasi manusia memeriksa data yang disunting dari anggota lain dan bersumber dari anggota komunitas QYC itu sendiri. Selain mencegah akun spam dan mencegah pelaku jahat, Pi QYC membantu jaringan untuk mematuhi peraturan sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan. Apa yang membuat kami tetap termotivasi dan fokus saat menyelesaikan tantangan ini adalah misi dan visi Pi, yang kami pegang sebagai inti dari semua keputusan kami. Solusi QYC multicabang ini adalah representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem Pi bekerja. Komunitas asli yang terdesentralisasi di mana tenaga kerja dipertukarkan, dan utilitas nyata dibuat, untuk token Pi dan tidak ada fiat yang terlibat. Solusi QYC yang dikembangkan sendiri adalah cara terbaik bagi Pi Network untuk memenuhi janji keadilan, inklusivitas, dan aksesibilitas. Tyler Gallagher bertanya, menurut pengalaman Anda, apa strategi teratas yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan blockchain untuk memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat? Dr. Nicholas Kokalis menjawab, ini akan sangat bervariasi tergantung pada perusahaan, produk mereka, dan kesenjangan atau masalah yang mereka coba selesaikan. Banyak perusahaan dalam industri ini telah mampu mencapai kesuksesan jangka pendek yang hebat tetapi mungkin kesulitan dengan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti munculnya industri, promosi sensasional dan keberhasilan seputar proyek-proyek tertentu, perusahaan dan tren, dan keberhasilan ekonomi telah memungkinkan hal ini. Namun, ketika faktor-faktor ini berubah dan sentimen pasar juga berubah, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghadapi masalah. Perusahaan yang mencari kesuksesan jangka panjang dalam industri ini perlu meluangkan waktu dan kesabaran untuk membangun produk atau layanan yang benar-benar menambah nilai bagi ruang. Mendidik para crypto curious, dan membantu para penggemar kripto mengalihkan fokus mereka dari jangka pendek. Kembali ke kesuksesan jangka panjang, yang terkadang memerlukan pengambilan keputusan yang tampaknya kontra-intuitif. Menjadi jelas tentang proposisi nilai mereka dan menciptakan utilitas sejati adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat dan menjadi sangat kompetitif dalam jangka panjang. Tyler Gallagher bertanya, apa 3 hal yang paling menarik bagi Anda tentang industri blockchain secara umum? Mengapa? Dr. Cheng Diao Fan menjawab, gagasan bahwa kita sedang merevolusi sistem moneter. Kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan dalam skala besar, dan kemudian mendorong dan memobilisasi orang untuk mencapai sesuatu yang hebat secara kolektif. Fakta bahwa blockchain memunculkan aplikasi dan pengalaman inovatif baru secara online saat kami bergerak lebih kuat ke dunia Web 3. Dr. Nicholas Kokalis menjelaskan, gagasan bahwa uang pintar sekarang tertanam dengan fungsi keuangan. Kemungkinan dunia sebagai satu komunitas besar akan menciptakan studi kasus yang bermanfaat. Fakta bahwa kita berada di awal revolusi ini. Mirip dengan munculnya internet, yang pada awalnya dipahami oleh sedikit orang, tetapi sekarang tidak dapat hidup tanpanya. Tyler Gallagher bertanya, apa 3 hal yang membuat Anda khawatir tentang industri blockchain? Mengapa? Dr. Cheng Diao Fan dan Dr. Nicholas Kokalis menjawab, distribusi token. Sementara salah satu properti utama dari blockchain adalah desentralisasi. Perhatian terhadap desentralisasi sebagian besar difokuskan pada aspek teknis, berjalan pada sistem terdistribusi. Kurang pada distribusi itu sendiri, penghalang untuk masuk atau mekanisme penangkapan nilai. Hanya distribusi token yang luas yang dapat secara efektif membantu bootstrap ekosistem berbasis utilitas dan membantu kami mencapai titik belok di mana sistem yang diberdayakan blockchain dapat diado. Secara massal. 80% token Pi diberikan kepada komunitas dan jaringan. Setiap orang dapat menambang Pi tanpa membayar uang fiat dengan memberikan kontribusi yang beragam ke jaringan. Pi mencoba mencapai dan mempertahankan distribusi yang luas melalui mekanisme penambangan dan pembangunan ekosistemnya. Aksesibilitas.
Aksesibilitas dipengaruhi oleh hambatan keuangan, teknis dan pengetahuan untuk masuk, menggunakan dan berpartisipasi, dan mempengaruhi distribusi. Untuk mencapai aksesibilitas, kita perlu menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut di setiap langkah keterlibatan orang dalam jaringan. Termasuk biaya untuk menambang atau mendapatkan token, antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif, pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas. Penambangan energi ringan di aplikasi ponsel secara gratis telah memungkinkan Pi tumbuh menjadi lebih dari 35 juta anggota komunitas dengan cryptocurrency kami di tangan sambil memberikan kontribusi mereka ke jaringan. Kesederhanaan dalam pengalaman pengembang ditambah akses pengguna. Teknologi blockchain tidak harus rumit. Kit pengembangan perangkat lunak JavaScript, SDK, kami terintegrasi dengan blockchain dan berbagai aplikasi menyediakan fungsionalitas dasar untuk aplikasi. Tidak ada pengalaman kripto, blockchain yang diperlukan bagi pengembang manapun untuk menyediakan layanan mereka ke komunitas besar yang mendukung kripto. Tyler Gallagher bertanya, "Oke, terima kasih untuk semua itu. Inilah pertanyaan utama wawancara kami. Bisakah Anda membagikan 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri cryptocurrency? Jika Anda dapat berbagi cerita atau contoh untuk masing-masing." Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokkalis menjawab, "Banyak cryptocurrency awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ketangan sangat sedikit, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan. Untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka, industri cryptocurrency perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi. Cryptocurrency saat ini tidak banyak digunakan sebagai alat tukar, karena banyak faktor. Di antaranya adalah volatilitas harga dan kurangnya utilitas. Menciptakan ekosistem berbasis utilitas, di mana cryptocurrency dapat digunakan secara luas dan secara teratur ditukar dengan barang dan jasa melalui aplikasi, akan membantu memecahkan masalah ini, dan membawa penggunaan kripto melebihi penyimpan nilai. Protokol penambangan yang kompleks secara komputasi, seperti Proof of Work, membutuhkan energi dalam jumlah besar. Cryptocurrency yang bergantung pada protokol semacam itu membakar sejumlah besar listrik dan karenanya memberikan beban besar pada lingkungan. Industri harus berupaya meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi. Kebaruan teknologi blockchain dan jaringan terdesentralisasi menghadapkan tantangan ke dunia dengan peraturan yang masih disesuaikan untuk bisnis tradisional dan industri secara keseluruhan karena ban. Yak proyek, baik dan buruk, mengeksplorasi arahnya. Kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan peraturan saat ini, dan kejelasan yang lebih besar tentang peraturan di masa depan, akan sangat menguntungkan industri. Agar industri cryptocurrency dapat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia, itu harus jauh lebih mudah diakses. Ini termasuk hambatan masuk yang lebih rendah, pendidikan yang lebih luas tentang industri dan teknologi, dan desain yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Pertanyaan terakhir Tyler Gallagher. Bagaimana pembaca kami selanjutnya dapat mengikuti pekerjaan Anda secara online? Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nicholas Kokkalis menjawab, pembaca selanjutnya dapat mengikuti perjalanan kami di situs web kami minopi.com, di aplikasi Pi atau di salah satu saluran media sosial kami, Facebook, Twitter dan Instagram. Itulah akhir penjelasan dari wawancara tersebut. Penjelasan yang luar biasa lengkap dan jelas menurut saya. Jadi sudah tidak diragukan lagi kepercayaan saya terhadap proyek ini dan tentang visi misinya. Pihak core team maupun tim inti sudah berulang kali muncul ke publik menjelaskan proses proyek Pi dari awal sampai ke depannya. Kurang apa lagi? Untuk yang masih ragu, yang masih bingung, Anda perlu banyak belajar lagi mengenai Pi Network. Dan untuk para pionir, sayangi koin Pi kalian, ingat. Penyesalan selalu di belakang. Oke, sekian dulu. Salam petir dan terima kasih.